Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radi Zikri dengan NIM C0E024011 dari kelas R001 Prodi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya dengan materi Hukum Pajak 2. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi saya dengan judul Stelsel dalam pemungutan pajak, kendala dalam pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak yang terkait dalam perpajakan, dan penggolongan pajak. Di sini yang pertama adalah stelsel dalam pemungutan pajak. Stelsel pajak adalah dasar atau sistem yang digunakan dalam menentukan kapan dan bagaimana pajak dikenakan. Menurut Waluyo tahun 2011, terdapat 3 stelsel utama dalam pemungutan pajak. Yang pertama adalah stelsel nyata atau real stelsel. Pajak dihitung berdasarkan objek yang nyata terjadi, misalnya penghasilan yang benar-benar sudah diterima. Dan kelemahannya adalah pemungutan pajak baru bisa dilakukan di akhir periode sehingga penerimaan negara bisa tertunda. Yang kedua adalah stelsel anggapan atau bisa dibilang fiktif stelsel. Pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan yang telah ditentukan lebih dulu. Contoh, pajak penghasilan dihitung berdasarkan penghasilan rata-rata. Kelebihan dari stelsel anggapan adalah lebih cepat, kelemahannya bisa tidak sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga adalah stelsel campuran. Perpaduan antara stelsel nyata dan anggapan. Pada awalnya pajak dihitung berdasarkan anggapan, kemudian pada akhir periode disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Kedua adalah kendala dalam pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo tahun 2016 dan Suwandi 2019, kendala pemungutan pajak di negara berkembang termasuk Indonesia meliputi yang pertama, kepatuhan rendah. Masih banyak wajib pajak yang tidak melapor atau membayar tepat waktu. Yang kedua, kurangnya edukasi pajak. Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya pajak bagi pembangunan. Ketiga, ekonomi informal. Usaha kecil dan pekerja sektor informal sulit didata. Yang keempat, birokrasi yang kompleks. Proses administrasi perpajakan kadang rumit dan memakan waktu. Yang kelima, penyalahgunaan dan korupsi berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Yang terakhir atau yang bisa dibilang keenam, ketergantungan pada pajak tidak langsung. Banyak negara berkembang lebih mengendalikan PPN atau cukai daripada pajak penghasilan yang bisa menimbulkan beban tidak adil bagi masyarakat kecil. Selanjutnya yang ketiga, bentuk perlawanan pajak. Perlawanan pajak dapat terjadi karena rendahnya kesadaran wajib pajak atau karena kesengajaan. Yang pertama, perlawanan pasif. Ditunjukkan dengan keengganan atau ketidakmampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Contoh, menunda pembayaran, tidak melaporkan penghasilan karena ketidaktahuan. Yang kedua, perlawanan aktif. Dilakukan dengan sengaja untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain tax evasion atau penggelapan pajak, menyembunyikan data, manipulasi laporan keuangan. Yang kedua adalah tax avoidance atau memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi kewajiban pajak, meski secara formal tidak melanggar hukum. Yang keempat adalah pihak yang terkait dalam perpajakan. Wajib pajak atau WP, individu atau badan yang memperoleh penghasilan dan wajib membayar pajak. Yang kedua, Fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak, pihak pemerintah yang diberi kewenangan untuk memungut pajak. Yang ketiga, konsultan pajak atau akuntan, pihak profesional yang membantu wajib pajak dalam menghitung, melapor, dan merencanakan kewajiban pajak. Yang keempat, pemerintah, penerima manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan negara. Yang terakhir, masyarakat umum, sebagai penerima manfaat tidak langsung karena pajak digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Yang kelima adalah penggolongan pajak. Pajak dapat digolongkan berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama, menurut golongan. Menurut golongan yang pertama adalah pajak langsung, dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan. Contoh, pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, pajak tidak langsung dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh, pajak pertambahan nilai PPN ataupun cukai. Menurut sifat. Yang kedua adalah menurut sifat. Pajak subjektif, memperhatikan kondisi pribadi wajib pajak, contoh PPh. Lalu pajak objektif, hanya memperhatikan objek yang dikenai pajak, contoh PPN dan bea masuk. Yang ketiga adalah menurut lembaga pemungut. Pajak pusat dikelola pemerintah pusat, contoh PPh, PPN, pajak ekspor impor. Lalu yang terakhir adalah pajak daerah, dikelola pemerintah daerah, contoh pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak restoran. Yang terakhir adalah
Peran pajak dalam pembangunan. Menurut Mardiasmo tahun 2016, pajak penghasilan memiliki fungsi yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter sebagai sumber pendapatan utama negara. Yang kedua, fungsi mengatur atau regular end sebagai alat pemerintah untuk mengatur perekonomian, misalnya dengan tarif pajak tinggi pada barang mewah. Yang ketiga, fungsi distribusi, yaitu untuk pemerataan pendapatan melalui subsidi, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Yang terakhir, fungsi stabilisasi, menjaga kestabilan ekonomi, misalnya melalui pajak ekspor dan impor. Jadi dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan memiliki peran yang sangat penting bahwa sistem dalam keberlangsungan suatu negara. Pajak bukan hanya sebagai sumber pendapatan utama negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengatur perekonomian, pemerataan, kesejahteraan, dan stabilitas nasional. Stelsel pemungutan pajak, kendala dalam pelaksanaannya, bentuk perlawanan pajak, pihak yang terlibat, serta penggolongan pajak yang merupakan komponen penting yang saling berkaitan dan menentukan efektivitas sistem perpajakan. Kendala yang ada seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak dan lemahnya pengawasan harus segera diatasi agar tujuan perpajakan dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, diharapkan kesadaran wajib pajak semakin meningkat dan pemerintah mampu menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, serta mudah diakses. Hal ini akan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, dengan bacanya kesimpulan, berakhir pula materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.